Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mubbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mubbihi. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tentunya menyetorkan hafalan, ya, kemudian juga kita mendapatkan hafalan, butuh ada proses dalam penguatan hafalan. Sehingga betul-betul apa yang kita dapatkan berupa hafalan itu terjaga dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan tasmi hafalan Al-Quran. Tasmi ini adalah sebuah proses takwim, memastikan bahwa hafalan-hafalan kita itu betul-betul terjaga dengan baik. Hari ini insya Allah kita akan pelajari tentang apa sih yang dinamakan tasmi hafalan itu, dan juga kita akan pelajari tentang tingkatan-tingkatannya. Jadi apa saja tingkatan-tingkatan dalam proses tasmi Al-Quran. Kita akan pelajari hari ini dimulai dari pengenalan kita tentang what is tasmi, apa sih tasmi itu. Kemudian benefit serta problem daripada praktek tasmi. Karena di lapangan itu banyak sekali yang harus kita ketahui dari sisi benefitnya. Plus juga kita harus tahu problematika dari kegiatan tasmi ini. Nah kemudian baru setelah itu kita akan masuk pada level tasmi. Kita mulai dari level tasmi khafi dulu. Kemudian nanti tasmi ali. Dan kita akan conclusion, kita akan simpulkan, juga kita akan tutup. Baiklah, kita buka pembahasan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita kenali dulu apa sih itu tasmi. Jadi, para pemirsa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, tasmi itu merupakan proses mendengarkan hafalan Al-Quran secara gaib. Ya. Jadi, tasmi Al-Quran adalah hafalan kita diperdengarkan. Ya, artinya kalau kita sudah punya hafalan, wajib diperdengarkan hafalan itu dalam program tasmi sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam satu kali duduk. Makanya nanti tasmi itu ada level-levelnya sesuai dengan batasan yang ditentukan. Secara perlahan ataupun bertahap, ya. Baik itu dia perlahan, ya, atau langsung, ya. Langsung tasmi yang besar gitu. Nah, ini tasmi juga. Juga takwim hafalan yang baik dan mampu disimakkan di hadapan orang lain. Nah, ini poinnya. Jadi tujuan daripada tasmi itu adalah mampu disimakkan di hadapan orang lain. Jadi ketika dia membaca secara gaib, ya hafalan yang tadi didapatkan itu mampu ditasmikan di hadapan orang lain. Nah, benefit daripada tasmi ini tentunya sangat berguna dari sisi penguatan hafalan. Jadi untuk takwimnya hafalan itu sangat baik sekali dan menjadikan satu hafalan itu teruji dengan baik. Nah, ini poin yang pertama adalah hafalan kita itu terjaga, teruji karena disimakkan di hadapan orang lain. Makanya proses tasmi ini ada proses takwim yang terbaik, bagus. Ya, salah satu yang terbaik daripada praktek penguatan hafalan adalah tasmi secara bil ghaib, ya, supaya ketika kita mentasmikan hafalan itu secara ghaib, itu tingkatan levelnya semakin tinggi karena berbeda tingkatan orang yang hanya mentasmikan di hadapan satu orang plus tasmi yang lebih tinggi lagi mungkin buat khataman Al-Quran. Ini tentunya ada level-level tersendiri. Nah, kemudian juga benefitnya sangat luas, bukan hanya dari sisi yang ingin disimakkan, tapi penyimak pun itu akan dapat benefit-benefit. Misalkan seperti saling mengkoreksi hafalan. Jadi orang yang tadinya itu mentasmikkan hafalan, ketika dia mendengarkan tasmiknya itu ada correction di situ. Setelah dia koreksi pun ketika dia punya hafalan yang mendengarkan itu, dia akan terkoreksi juga hafalannya. Oh, ternyata bacaan yang betul itu seperti ini. Saya selama ini bacanya salah dong, gitu ya. Nah, itu salah satu benefit tasmi. Jadi saling terkait antara orang yang disimakkan dengan orang yang menyimakkan itu betul-betul sangat berbagi benefit di situ. Saling menguntulkan, mutualismenya itu betul-betul baik. Nah, makanya proses tasmi ini adalah proses yang baik dalam proses menghafal. Sehingga di situ ada interaction
Interactionnya bukan hanya dari sisi pribadi, diri kita internal, tapi dari sisi eksternal pun juga ada. Nah, tetapi problem tasmi itu seringkali didapati bagi para penghafal Quran itu yang kurang memuraja hafalan, juga tidak mengetahui level-level tasmi, dan kesadaran dalam menjaga hafalan Al-Qurannya itu sedikit, dia seringkali nggak siap ketika ditasmi. Misalkan ketika diminta, silahkan tasmi itu, oh saya belum siap, saya mau persiapan dulu ya. Nah, yang seperti ini adalah problem. Jadi ketika seseorang itu dia hanya fokus menghafal, kemudian juga dia pun tidak mengetahui level-level tahapan tasmi yang harus dia lalui karena kesadaran menjaga hafalannya itu kurang. Akhirnya ketika diminta tasmi untuk hafalan supaya teruji memorizationnya dia itu, terjadi problem di situ. Problemnya apa? Nggak siap. Ya. Padahal ketika kita menghafal ini kan harapannya hafalan itu jadi mungkin. Nah, pemungkinan seperti ini akan terhambat karena belum siap dari sisi pentasmian hafalan. Ya, bahkan cenderung kalau ditasmi itu menghindar gitu ya, tidak mau tasmi. Nah, ini salah satunya problem yang terjadi ketika seseorang itu tasmi. Makanya harus ada yang namanya solusinya. Solusinya apa? Solusinya dia harus tahu level-level tahapan tasmi, dia harus tahu. Ya, sehingga ketika nanti dia memulai menghafal, dia sudah dapetin hafalan, nggak ditinggalkan hafalannya itu. Karena dia tahu setelah dia dapetin hafalan, dia harus mentasmikan hafalan. Mulai dari yang terkecil. Mulai dari kawan sebayanya, partner menghafalnya gitu ya. Nah, makanya penting sekali kita tahu level tasmi. Jadi tasmi itu terbagi menjadi dua level bagian. Yang pertama ada level tasmi yang khafi. Level tasmi khafi ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada tasmi sughra, wusta, dan juga kubra. Nah, 3 tingkatan level tasmi dibagi sesuai dengan berapa halaman yang ditasmikan. Pembagian ini akan menyadarkan pada para penghafal Quran bahwa penjagaan mulai dari awal hingga akhir itu penting, bukan hanya ketika ujian, bukan hanya ketika dites, lalu siap, lalu nggak siap. Selain itu, pembagian ini juga akan menunjukkan berapa hafalan yang mampu ditasmikan di depan orang. Nah, mulai dari tasmi sughra itu dimulai sejak dia dapat hafal. Jadi tasmi ini merupakan check up hafalan baru dihafal 2 hari sebelumnya. Ya, 2 hari sebelumnya itu halaman-halaman 2 hari itu ditasmikan. Kalau dalam thariqah Ghazza, metode Ghazza, sebelum menyetorkan hafalan baru harus ditasmikan dulu 2 halaman yang sebelumnya. Sehingga betul-betul ditasmikan, di situ dipastikan bahwa hafalan yang dihafal 2 hari sebelumnya itu betul-betul terjaga dengan baik. Nah, nilai tasmi sughra itu sampai kepada 9,9 halaman. Jadi masih dikategorikan sughra. Anda mentasmikan 4 halaman di hadapan teman, itu tasmi. Ya, 5 halaman di hadapan teman, itu tasmi. Sampai kepada 9,9 halaman, masuk kepada setengah juz 1 kali duduk, sudah masuk pada tasmi yang wusta. Nah, tasmi wusta itu nanti, ya kalau dalam metode pengajaran kan ada orang itu yang tasminya setengah juz. Setengah juz yang pertama, setengah juz yang kedua, full 1 juz. Makanya di sini masuknya ke tasmi yang wusta. Ya, nah setengah juz ini nanti ditasmikan 1 kali duduk. Nah, itu namanya tasmi yang pertengahan. Ya, masuk pada nanti tasmi yang kubro per juz 1 kali duduk. Nah, ini tasmi yang khafi, yang ringan. Ya, tidak terlalu berat. Ya, apalagi tasmi sughra yang memang kalau kita punya partner di situ lebih enak ya ketika kita mentasmikannya. Nah, kemudian barulah masuk kepada tasmi yang ali dia, tasmi yang level-level yang tinggi. Nah, tasmi level ali ini terbagi menjadi 3 level juga. Ada tasmi kubro awal ke thani, kemudian ada tasmi kubro yang wusta, dan juga ada tasmi akbar ya. Nah, tasmi kubro awal itu dimulai dari hafalan-hafalan yang setelah 1 juz ya. Jadi setelah 1 juz dia tasmi ya.
masuk kepada tasmi yang wathani, yang tasmi wathani yang kedua itu mulai di juz-juz 5 juz per satu kali duduk gitu ya. Kemudian nanti 10 juz sekali. Nah, itu sudah masuk ke tasmi yang kubro, tasmi yang besar ya. Nah, kemudian selanjutnya nanti masuk ke tasmi wusta, yaitu berapa? Per 15 juz. Jadi kalau tasmi awal wathani ini dimulai dari per 1 juz, jadi per 1 juz satu kali duduk itu sudah masuk pada tasmi kubro ya. Sudah masuk ke tasmi kubro. Sampai ke tasmi wathani dengan at-thalith per 5 juz, itu wathani. Tasmi kubro thani 5 juz, kali duduk 5 juz, 5 juz, 5 juz. Nanti 10 juz, at-thalith. Baru setelah itu tasmi kubro yang wusta per 15 juz. 15 juz. Nah, 15 juz sekali duduk, 15 juz sekali duduk. Sampai kepada nanti tasmi akbar itu 30 juz dalam sekali duduk. Nah, dari tingkatan yang kita sudah pelajari tadi, level-level tasmi yang sudah kita pelajari, maka penting kita punya 3 tahapan supaya kita selalu sukses dalam proses tasmi. 1, selalu mengulang walau baru. Nah, ini keselaluan yang harus kita bangun. Jadi ketika kita punya yang namanya hafalan, itu betul-betul kita keselaluan yang kita bangun adalah murojaah, mengulang walau itu hafalannya. Kemudian keselaluan yang kedua adalah selalu menjaga walau kuat. Ya, jadi ketika hafalan itu kuat kita rasa, tapi kita tetap harus menjaganya. Ya, sehingga ketika nanti kita di tasmi pun selalu siap. Dan juga yang terakhir adalah selalu siap walau gagal. Selalu siap tasmi walaupun gagal. Karena setiap kegagalan itu kan tentunya di situ ada experience yang kita dapetin sehingga tasmi kita itu untuk kedepannya itu bisa lebih baik. Nah, jadi ketika kita pelajari level-level tasmi ini, kemudian juga kita kenali dari sisi apa sih dimaksud tasmi, harapannya adalah bisa memperluas wawasan. Nah, juga ternyata tasmi itu harus dibagi secara levelnya. Kenapa? Supaya para penghafal Al-Quran ini sadar bahwa nggak hanya ketika tasmi Anda 1 juz itulah ya kita harus mentasmikan, akhirnya kita nggak siap. Dimulai dari hal-hal yang terkecil, dari yang ringan-ringan dulu. Apa itu? Ya tadi ya per 1 halaman tasmi, 2 halaman, 3 halaman, per 5 halaman tasmi. Kemudian per setengah juz, per 1 juz. Jadi ada kesiapan di situ. Jangan sampai ketika seseorang memorizer Quran itu dia menghafal, dia hanya menunggu per 1 juz aja. Sehingga ketika per 1 juz ada problematika seperti nggak siap. Kemudian nggak bisa ditasmi. Bahkan nunggu 1 bulan dulu deh. Ya, 3 bulan dulu deh saya belum siap tasminya 15 juz gitu. Nah, karena nggak dibangun dari hal-hal yang terkecil dari proses tasmi itu. Makanya pembagian level yang kami buat ini adalah supaya maslahatnya adalah agar para penghafal Al-Quran itu sadar bahwa tasmi itu nggak hanya ketika per 1 juz, nggak hanya per 15 juz, tapi ketika Anda menyimakkan hafalan di bagian-bagian yang kecil pun itu masuk kepada kategori tasmi. Supaya Anda siap nanti untuk tasmi yang lebih besar. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga pelajaran yang kami berikan ini bermanfaat. Jikalau ada manfaat yang Anda dapatkan, ya, silakan Anda bisa tulis di kolom komentar ya apa yang Anda dapatkan dari pelajari ini. Kemudian saya juga selaku pembawa materi, jikalau ada kesalahan kata, ucapan, tekstual maupun verbal ya, saya minta maaf. Ya, semoga pelajaran ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.